Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Putri Andini, kelas Matematika 1 semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan kajian tentang sains dan teknologi dalam Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dua sosok yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai penemuan, rekayasa, dan ide-ide. Sedangkan teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendorong manusia untuk berkembang lebih maju lagi. Dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi bisa dan digali dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam yang banyak mengupas keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Firman Allah menyebutkan wa 'allamnahu shona'ata labus lakum lituhsinakum mim ba'sikum fahal antum syakirun, yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Dari keterangan itu jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk berbuat sesuatu dengan sarana pengembangan teknologi, dan untuk penguasaannya diperlukan ilmu pengetahuan. Perlu dipahami pula bahwa pengetahuan ilmiah tidak mengenal kata kekal, dalam arti apa yang dianggap salah pada masa silam ternyata dapat diakui kebenarannya di masa modern. Pengetahuan ilmiah mempunyai kebenaran relatif. Artinya, kebenaran datang silih berganti. Hal ini berbeda dengan Al-Quran yang mempunyai kebenaran mutlak. Memang di dalam Al-Quran mengandung sekian banyak ayat-ayat yang memaparkan tentang sains dan teknologi. Allah telah membakukan beberapa fakta alam di dalam Al-Quran dan sunnahnya. Deskripsi tentang sejumlah fenomena alam dan hukum-hukum alam dapat dijadikan sebagai argumentasi yang melampaui batas logika manusia, atau menurut istilah yang dikenal mengenai keajaiban Al-Quran. Mukhtar Naim dalam bukunya Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan biologi dan kedokteran menjelaskan bahwa tidak kurang 350 ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang masalah biologi dan kedokteran. Menurutnya, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut berspektrum luas karena kedokteran dan biologi tidak hanya bersifat fisik, psikologi, tetapi berkaitan dengan kejiwaan, etika hukum, dan kemudian masyarakat. Menurut Quroi Shihab, pemaparan ayat-ayat Al-Quran tentang kebenaran ilmiah tersebut lebih bertujuan untuk menunjukkan tentang kebesaran Tuhan dan keesaannya, serta mendorong manusia menguatkan iman dan kepercayaan kepadanya. Dari sini kita mengetahui orang-orang yang mempelajari bahasa Arab mengalami sedikit kebingungan tatkala menghadapi kata ilmu. Dalam bahasa Arab ada kata al-ilm yang berarti pengetahuan, sedangkan kata ilmu dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata science. Sains adalah serapan dari kata bahasa Inggris science yang diambil dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Selain pengertian di atas, sains juga diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, teknologi diartikan sebagai ilmu atau studi tentang praktis atau industri, ilmu terapan, dan sebagainya. Menurut Andi Hakim Nasution, sains adalah hasil nalaran akal manusia berupa pengalaman-pengalaman manusia yang berpola secara sistematis.
Sains jika dikembangkan membuahkan produk yang dapat dimanfaatkan manusia. Produk tersebut dinamakan teknologi. Pengertian teknologi secara umum dapat dikatakan bahwa teknologi itu adalah sesuatu yang dapat meninggikan harkat umat manusia. Selain itu, teknologi juga dapat dikatakan sebagai penerapan ilmu pengetahuan. Makna teknologi menurut Capra seperti makna sains telah mengalami perubahan sepanjang sejarah. Teknologi berasal dari literatur Yunani, yaitu teknologia yang diperoleh dari asal kata tekni, bermakna wacana seni. Ahli sosiologi Manuel Castells seperti dikutip Capra mendefinisikan teknologi sebagai kumpulan alat, aturan, dan prosedur yang merupakan penerapan pengetahuan ilmiah terhadap suatu pekerjaan tertentu dalam cara yang memungkinkan pengulangan lainnya. Sejarah perkembangan sains diawali dengan kegiatan pengamatan manusia atas peristiwa-peristiwa alam, seperti matahari yang terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Demikian pula pengamatan terhadap peredaran benda-benda langit seperti bintang-bintang di malam hari merupakan awal perkembangan ilmu astronomi yang sangat berguna sebagai pedoman arah bagi pelayaran di laut. Perkembangan sains dan teknologi pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah segala kegiatan yang dilakukan manusia. Hubungan antar manusia yang berjauhan letaknya dapat dipermudah dengan adanya telepon dan email. Dengan adanya peralatan komunikasi yang semakin canggih dan modern, maka beberapa kelompok masyarakat dari beberapa negara dapat berinteraksi dengan mudah. Dan tentunya hal ini akan membawa dampak yang satu terhadap yang lain. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa manusia selama ini kurang belajar bagaimana hidup dengan teknologi. Karena itu penampilannya lebih sebagai hamba teknologi daripada sebagai tuannya. Hal itu disebabkan karena keadaan teknologi masih kurang sempurna, sehingga manusia belum sempat mengenal hakikat sebenarnya teknologi itu. Di antara dampak-dampak yang lambat, antara lain dampak fisis dan biologis. Dampak fisis berupa pencemaran dan perusahaan tanah, air, dan lapisan atmosfer. Dampak-dampak biologis berupa pemiskinan keanekaragaman hayati karena kepunahan spesies. Kesemuanya menurunkan kualitas lingkungan hidup. Semua itu bersifat negatif, sehingga mengurangi manfaat. Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang lebih fokus pada penelitian pustaka. Penelitian pustaka atau teks merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Adapun pengumpulan datanya, penulis menggunakan metode dokumenter, yakni penulis berusaha untuk memaknai semua dokumen terkait, sehingga data tersebut dapat memperkuat dan juga sebagai bukti penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan, keutamaan orang-orang yang berilmu dan beriman sekaligus diungkapkan Allah dalam ayat berikut. Qul hal yastawi lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang juga membahas dasar-dasar sains dan teknologi adalah Surat Al-Mu'minun ayat 12-13 yang berbunyi, Walaqad khalaqnal insana min sulalatin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan
menciptakan manusia dari suatu saripati berhasil dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani. Mampu membawa kesadarannya kepada Allah yang Maha Sempurna. Sebagai produk budaya, sains dan teknologi tidak terlepas dari subjektivitas sang penemu atau sang pengembang. Manusia yang diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini harus pandai-pandai memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi agar tidak terjebak. Justru manusialah yang akan diperbudak oleh kemajuan sains dan teknologi. Demikianlah pemaparan tentang sains dan teknologi dalam Al-Quran.